Teman-teman, saya saat ini sedang berada di Lapas Sukamiskin, Lapas kelas 1 Sukamiskin. Saya sedang berada di Lapas 1 kelas 1 Sukamiskin, mau menjenguk seseorang. Enak banget tempatnya nih lapas, tapi nggak mau lah tinggal di sini ya. Jangan sampai kita tinggal di sini. Ini Lapas Sukamiskin kelas 1. Oke teman-teman, saya lagi di Lapas Sukamiskin teman-teman. Jadi hari ini saya nggak ke ini ya. Hari ini nggak ke ini. Mana ya? Hari ini saya nggak ke gunung. Saat ini saya sedang berada di Lapas Sukamiskin. Mana jalan masuknya nih? Tadi suruh masuk langsung saya. Alhamdulillah teman-teman, saya udah beres dari Lapas Sukamiskin. Sekarang menuju pulang, dan pekerjaan saya di Lapas Sukamiskin ini udah beres. Sekarang saatnya saya menuju pulang, menuju Cianjur. Insya Allah besok kita akan ke hutan lagi. Insya Allah besok saya akan mulai melakukan penyemprotan lahan untuk lahan pertanian di sini di Cianjur. Dan alhamdulillah hari ini pekerjaan saya sudah selesai. Sekarang saya saatnya menuju pulang. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Mudah-mudahan pekerjaan saya yang saya jalani bisa berguna buat orang banyak. Nah, ini posisi Lapas Sukamiskin. Posisi lapas enak banget di sini, tinggal di sini suasananya nggak seperti lapas, enak banget gitu suasananya, seru, jalan raya enak banget di sini. Ruang tunggu kalau kita misalkan mau masuk ke dalam lapas, kita nunggu dulu di sini, enak banget. Pokoknya nanti saya ceritain lah pengalaman saya masuk ke Lapas Sukamiskin. Tetapi di Lapas Sukamiskin ini kita tidak bisa tidak bisa bawa kamera, KTP sama HP, kamera dan sebagainya, digital alat elektronik nggak boleh masuk. Itu udah ketentuan dari Lembaga Pemasyarakatan dan Kemenkumham. Assalamualaikum teman-teman, di mana Anda berada. Alhamdulillah pada malam ini saya baru saja tiba nyampe rumah dan langsung nge-vlog. Saya di sini akan bercerita pengalaman saya masuk penjara Lapas kelas 1 Sukamiskin, Bandung. Dan saya pada hari tadi saya punya sedikit pekerjaan di Lapas Sukamiskin. Saya bertemu kolega saya yang kebetulan menjadi warga binaan di sana. Di perjalanan tadi alhamdulillah saya tidak ada kendala berangkat ke sana, dan pas nyampe sana saya langsung diterima dengan baik oleh penjaga lapas. Dan saya terkaget-kaget, ternyata di Lapas Sukamiskin itu beda dengan lapas-lapas yang ada di daerah lain, apalagi lapas-lapas yang ada di kabupaten. Tadi saya merasa beruntung sekali pas begitu datang ke lapas. Saya melakukan pendaftaran untuk kunjungan dan tidak ada kendala sama sekali. Saya diterima dengan baik dengan penjaga lapasnya. Lalu ditanya perihal dan maksud tujuan kita datang ke Lapas Sukamiskin tersebut. Hingga setelah saya ditanya, saya langsung diarahkan untuk masuk ke pintu penjagaan berikutnya, yaitu pintunya bagus sekali, gede, lebar, dan kokoh banget. Nah, di situ saya mengetuk pintu, lalu dibukalah pintu yang pas buat satu badan, dan penjaganya masih muda, namanya Valentino. Dia berkata kepada saya mau berkunjung ke siapa dan keperluannya apa. Dan di sana saya ditahan KTP dan HP, alat elektronik, kamera tidak boleh masuk. Jadi selama di dalam lapas kelas 1 Sukamiskin, di dalam lapasnya itu saya tidak bisa memegang HP, tidak bisa mengabadikan, tidak bisa foto-foto, tidak bisa bikin video, karena ditahan pas di gerbang lapis kedua. Nah, setelah di gerbang lapis kedua saya sendiri dipoto, muka saya, buka masker juga, kemudian saya dikasih visitor, dikasih ID card visitor dan lengkap dengan nomornya. Kemudian saya dipersilakan untuk menemui
eee, kolega saya di, polikliniknya. Jadi saya janjian sama kolega saya di polikliniknya. Selain itu juga saya berjanjian sama seorang dokter namanya Dokter Susi yang memberikan akses saya untuk masuk ke Lapas Sukamiskin. Jadi saya alhamdulillah masuk ke Lapas Sukamiskin tanpa kendala dan tanpa pemeriksaan yang super ketat atau super maksimum. Pas waktu masuk saya membawa tas besar, membawa tas ransel dan mungkin karena Lapas Sukamiskin itu bukan penjahat yang notabene membahayakan yang harus super maksimum pengamanannya, jadi tas saya sama sekali tidak digeledah. Sangat welcome sekali para penjaga karena mungkin sudah tahu dari awal sebelum saya datang, mungkin para penjaga sudah dikasih tahu bahwa saya akan datang. Jadi pas begitu saya ngisi buku tamu, mereka langsung menyarankan dan mengarahkan saya untuk eh, bertemu dengan kolega saya. Nah, pas begitu saya tiba di Lapas Sukamiskin, kemudian saya bertemu janji di depan poliklinik samping gereja. Di situ saya lihat ada beberapa lam, apa, eh, ada beberapa orang yakni narapidana binaan Lapas Sukamiskin, ada yang sedang berlari, ada yang sedang main badminton, ada juga yang sedang main tenis. Mereka ketawa-ketawa biasa aja seperti biasa. Dan ketika masuk saya ke komplek tahanan tersebut, saya tidak merasakan sama sekali bahwa saya sedang berada di penjara. Dan saya lihat penjaranya sangat rapi sekali, sangat bersih sekali. Karena mungkin itu penjaranya penjara kelas 1 dan yang menghuninya juga bukan orang sembarangan. Dan saya tadi ketika saya bertemu dengan kolega saya di luar di area halaman lapas, saya bertemu dengan dua orang mantan pejabat di negeri ini, dua pembesar orang-orang pembesar lah ya, dua pembesar yang pernah menjabat jabatan yang tinggi di negara kita ini. Dan mereka sangat akrab sekali gitu, meskipun saya padahal baru dan saya memakai visitor, mereka langsung say hello begitu aja gitu ya. Tanpa ada rasa canggung apa, saya juga melihat mereka say hello aja ke saya gitu ya. Sambil dia bilang pagi Pak, selamat datang Pak. Dan saya merasa di sana oh dihormati gitu ya. Padahal mereka juga seorang pembesar di negeri ini ya. Kalau misalkan dia masih menjabat, mungkin dia nggak kenal lah mungkin ya sama saya gitu. Dan di sana saya terkesannya sangat melihatnya itu tidak seperti lapas, tapi saya di sana itu melihatnya lembaga pemasyarakatan Sukamiskin itu seperti pesantren modern. Terus satu napi, pas saya tanya satu napi itu satu kamar. Ukuran kamarnya katanya 2 meter kali 3 meter plus kamar mandi di dalam. Dan fasilitasnya lumayan bagus lah. Jadi rapih sekali dan saya juga terkaget-kaget dengan penjara di Lapas Sukamiskin. Tatanannya rapi, kehidupan orang-orangnya juga tertib saya lihat. Terus juga saya juga pas begitu masuk, kolega saya juga ngobrol panjang lebar tentang lapas ini, Lapas Sukamiskin ini. Dia betah katanya di situ meskipun jenuh karena gak bisa kemana-mana, gak bisa keluar lah ya, harus di komplek lapas tersebut. Tapi dia merasa betah karena merasa dimasyarakatkan benar-benar gitu ya, meskipun dia sedang tertimpa masalah, tertimpa kasus. Dan saya dengan kolega saya ngobrol panjang lebar, mudah-mudahan kolega saya tahun ini bisa keluar dari lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, dan saya memberikan semangat terus, semoga kolega saya tidak jenuh, semoga kolega saya itu tidak tidak merasakan terasingkan oleh teman-temannya atau oleh kolega-koleganya. Dan malahan saya sangat berkesan, saya bilang kepada kolega saya bahwa di Lapas Sukamiskin bagus sekali, bangunannya sangat artistik. Saya lihat bangunannya itu masih buatan Belanda yang direnovasi saja. Jadi bangunannya itu masih bangunan zaman dulu. Bahkan kolega saya bilang di Lapas Sukamiskin itu ada kamar sejarah, yakni kamar tersebut adalah kamar bekas
tempat di mana ditahannya Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Bapak Insinyur Soekarno. Jadi pas waktu Insinyur Soekarno terlibat dalam sebuah kerusuhan tahun 65, Pak Soekarno sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan sekarang menjadi kamar sejarah. Selain itu juga di Lapas Sukamiskin ada pembesar mantan ketua partai. Dan kata kolega saya sih dia sangat baik sekali. Dia mendirikan pengajian, dia mendirikan pesantren di lapas tersebut. Bahkan kalau bulan puasa, dia itu mentraktir makan sahur dan makan berbuka selama 1 bulan buat semua narapidana di Lapas Sukamiskin. Subhanallah, saya melihatnya Lapas Sukamiskin itu benar-benar tertib, bangunannya megah, dan sangat terjamin gitu ya. Bahkan kolega saya juga bersyukur masih bisa menghirup udara segar di dalam lapas, masih bisa makan enak di dalam lapas katanya gitu ya. Dan saya bertanya juga kepada kolega saya, apakah benar di lapas Sukamiskin ada kamar mewah gitu ya, yang seperti diberita-beritakan. Menurut kolega saya sih sebenarnya itu tidak ada. Semua fasilitas yang ada di kamar-kamar itu sama. Tapi ketika ada di Mata Najwa itu, yang waktu itu sidak Denny mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, ada kamar mewah. Katanya itu mungkin si penghuni lapasnya banyak duit, jadi dia merombak sendiri supaya dia bikin nyaman gitu. Jadi kalau untuk fasilitas dari lapasnya itu sama, tidak ada yang dibeda-bedakan katanya. Nah, manajemen di lapas juga katanya sangat baik. Dia bahkan beruntung sekali bisa bisa mendapatkan lapas di Lapas Sukamiskin. Katanya kalau di penjara-penjara yang lain katanya dia benar-benar rasa penjara begitu. Nah, saya sendiri kesannya ketika masuk ke Lapas Sukamiskin itu saya kesannya tidak seperti lapas. Lapas Sukamiskin kesannya seperti pesantren modern lah saya lihat ya, pondok pesantren modern gitu saya lihat. Tertib, nyaman gitu ya. Cuman kalau nggak keluar-keluar, kalau nggak ke mall, kalau nggak ke gunung, kalau nggak ke hutan ya itu pasti mereka yang tinggal di sana merasa jenuh juga ya. Ya, menurut saya sih kesannya saya bisa datang ke lapas Sukamiskin menjadi kebanggaan lah buat saya ya. Saya merasa bersyukur saya masih bisa keluyuran ke sana kemari eh, tanpa jenuhan. Saya bisa ngevlog di hutan, saya bisa melakukan aktivitas pekerjaan saya, masih bisa berbisnis ya. Meskipun kita banyak duit, kalau tetap di penjara, ya namanya juga penjara, meskipun fasilitasnya enak, tetap pasti bakal jenuh ya. Kesan saya mudah-mudahan eh, penjara atau lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia mudah-mudahan fasilitasnya sama seperti Sukamiskin ya. Jadi mudah-mudahan mereka yang terkena kasus tidak stres dan juga bisa bertobat untuk kembali jalan yang benar. Oke, bro. Oke, teman-teman. Besok kita akan nge-vlog lagi. Saya besok akan pergi ke hutan lagi. Besok saya rencana akan menyemprot lahan, kemudian persiapan untuk membangun kabin atau gubuk buat saya nanti tinggal di sana ya. Oke, ikutin terus perjalanan saya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.